Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala di sini untuk kami membagikan berkat firman Tuhan. Tidak berlamaan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan dapati pembacaan pertama pada Mazmur 148. Mazmur 148 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi Mazmur 148 ayat 7 sampai 8 yang sudah dapat katakan amin. 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 Baik, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 148 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membaca pada penekanan yang kita akan sama-sama belajar, yaitu dalam Mazmur 148 ayat 8b. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Sehingga pada kesempatan sore hari ini saya beri judul di dalam badai hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu apa itu badai. Dalam Kamus Besar Indonesia, badai itu angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datang tiba-tiba. Di sini dijelaskan memiliki kecepatan sekitar 64 sampai 72 knot. Jadi gambaran umumnya cepat. Angin itu menerpa. Saya dan saudara ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya sudah pernah melewati badai hidup. Amin. Sehingga kita boleh bertemu dengan apa yang namanya kemenangan. Dan mungkin ada di antara saya dan saudara masih dalam badai hidup itu. Mari sama-sama kita melihat pesan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Di dalam Alkitab ada makhluk atau binatang yang suka sekali dengan datangnya badai, yaitu burung Raja Wali. Dan menarik sekali bahwa Alkitab banyak kali menyebutkan burung Raja Wali ini, mencatat burung Raja Wali, dan ada sekitar 34 kali dicatat Alkitab tentang burung Raja Wali. Salah satunya dalam Yesaya 40 ayat 31, saya bacakan, kita perhatikan dalam pembacaan masing-masing. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa menantikan Tuhan diumpamakan seperti Raja Wali terbang? Dan disampaikan kepada saya dan saudara pada kesempatan sore hari ini. Dan kalau kita melihat dalam Amsal 30 ayat 18, di situ penulis Amsal 30 yaitu Agur bin Yake penuh keheranan. Dan dia mencatat begini, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ayat 19a saja kita baca, perhatikan. Jalan Raja Wali di udara. Ternyata Raja Wali ini
membuat orang ini begitu penasarannya untuk mempelajari cara jalannya di udara, atau dalam hal ini cara terbangnya, karena dia hidup di udara. Yang mengherankan dan tidak dimengerti yaitu ketika dia terbang, Raja Wali seperti saya katakan tadi suka sekali terbang bersama dengan badai. Kita akan melihat Bapak Ibu berbagai sumber yang akan saya bagikan bagi kita semua untuk kita perhatikan fakta dari burung Raja Wali itu sendiri. Yang pertama, ketika badai datang, Raja Wali tidak bersembunyi, Raja Wali tidak lari, Raja Wali tidak menghindar. Apa yang harus kita ambil dari semuanya ini? Bahwa ketika persoalan datang kepada kita bagaikan badai yang menerpa kehidupan saya dan saudara, hadapi. Amin. Jangan melarikan diri, jangan bersembunyi. Hadapi setiap persoalan itu. Jadi persoalan itu jangan dipersoalkan, jangan dipermasalahkan, tetapi dihadapi. Yang kedua, dalam badai, Raja Wali akan membentangkan sayapnya, dan sayapnya itu 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Ini bicara apa? Ketika saya dan saudara menghadapi badai hidup menerpa, jangan andalkan apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang menjadi kekuatanmu. Jangan andalkan itu, tetapi engkau harus lebih besar lagi penyerahan dirimu kepada Tuhan. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan andalkan kekuatanmu, kelebihan yang engkau miliki. Apapun itu Bapak Ibu, jangan andalkan itu. Karena Tuhan tidak suka kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kelebihan kita. Yang ketiga, Raja Wali membiarkan dirinya berada di dalam badai. Itu mengajarkan saya dan saudara bahwa setiap kita menikmati proses Tuhan itu lebih baik. Amin. Haleluya. Menikmati proses Tuhan itu bicara juga dengan apa yang kita sudah lakukan tadi. Menikmati Tuhan. Amin. Haleluya. Karena di dalam proses itu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yang Tuhan kerjakan bagi kita, itu juga bagian kita boleh menikmati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, saya akan dengan cepat. Raja Wali terbang melayang, memanfaatkan kekuatan badai tanpa mengepakkan sayapnya. Kalau kita perhatikan, dia melayang di langit, dia tidak mengepakkan sayapnya. Ini mau bicara tentang apa Bapak Ibu? Dia menyimpan energinya. Dia simpan energinya untuk sesuatu yang lebih penting daripada dia mengalahkan badai itu sendiri. Nah, kalau ada badai hidup dalam kehidupan saya dan saudara, jangan berontak, jangan bersungut-sungut, jangan marah dan mempersalahkan keadaan, atau bahkan mungkin kita mempersalahkan Tuhan. Jangan saudaraku. Jangan buang energi kita percuma. Melainkan bagaikan Raja Wali yang terbang tanpa mengepakkan sayapnya, dia tenang, tenang dan damai Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal, tenang dan percaya. Baca bersama-sama. Terletak
kekuatanmu. Amin. Haleluya. Kita hubungkan dalam pembacaan 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus kita hubungkan dengan tulisan Rasul Petrus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Banyak badai akan menimpa saya dan saudara. Karena semakin dekat kesudahan itu. Karena itu apa kata firman Tuhan? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah kenapa kita tidak perlu terlalu bereaksi dengan keadaan. Tetapi ada kalanya ketenangan itu yang membuat kita menang. Amin. Ada banyak waktu dalam ketenangan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan doa adalah kekuatan kita. Simpan energi. Ketenangan adalah waktu yang tepat untuk banyak berdoa. Dan doa adalah kekuatan kita. Doa adalah energi kita. Yang kelima, Raja Wali mengikuti arah putaran badai, tetapi dengan bertahan. Artinya dia mengikuti kemana arah badai itu, tetapi dengan mempertahankan tubuhnya supaya tidak hanyut dengan badai. Dia mengikuti. Ini bicara apa? Kita ketika badai hidup datang, bukan kita hanyut dalam masalah, tetapi kita mengikuti Tuhan, membawa kita kemana. Amin. Sambil kita bertahan, kita mengalir dalam rencana Tuhan. Kita memperkuat pertahanan kita. Tidak terbawa dengan arus dunia ini, amin. Haleluya. Tetapi kita terbawa, terhanyut dengan rencana Tuhan yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketujuh, yang keenam, sebelum yang terakhir ketujuh, semakin dahsyat badai, semakin berdampak positif bagi burung Raja Wali. Karena itu melatih kekuatan sayapnya yang tadi kita sudah dengar untuk bertahan. Semakin kuat badai, semakin dia mempertahankan itu, melatih. Jadi kita ada level-levelnya. Seperti Raja Wali ini, semakin kita kuat, semakin kita kuat, karena badai itu adalah latihan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mari kita perhatikan Lukas 21 ayat 19. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan beroleh hidupmu. Kekuatan itu akan bertambah sehingga badai apapun kita sudah terbiasa karena melatih diri kita. Orang kalau baru pertama kali olahraga, Bapak Ibu, sakit semua itu badan. Tetapi karena sudah terbiasa, tambah lagi waktunya, tambah lagi jaraknya, tambah lagi rintangannya, dan akhirnya mendapatkan kekuatan yang bertahan lebih daripada sebelumnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, saudara paling senang ya dengar terakhir. Masih panjang, ada 1 jam lagi. Raja Wali, bagian yang ketujuh yang ingin saya bagikan sudah menjadi berkat buat saya. Melihat badai bukan sebagai bencana, tetapi sebagai kesempatan untuk terbang naik lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Jika badai hidup datang dalam kehidupan saya dan saudara, katakan pada hidupmu, kesempatan ini untuk terbang lebih tinggi lagi. Amin. Karena arus itu begitu kencang, dia membawa tubuhnya, dia setel semua
semuanya untuk sampai lebih tinggi dari badai. Jadi kalau kita perhatikan, dia sudah lewati dulu badai itu, sudah dalam badai itu, dia lewati badai itu, dan dorongan angin mengeluarkan dia dari badai jadi lebih tinggi dari badai itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan ada pesan yang kita akan fokuskan setelah kita belajar bagaimana Raja Wali itu di tengah badai. Dua pesan Tuhan yang penting. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa kita tidak perlu takut ketika badai itu datang dalam kehidupan saya dan saudara? Pertama, mari kita perhatikan 2 Raja-Raja 2 ayat 1. 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam apa? Dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi Tuhan memakai badai kehidupan kita untuk kita naik tinggi. Haleluya. Ternyata pesan yang pertama, badai bisa membuat kita naik tinggi. Yang kedua, ternyata Tuhan ada di tengah badai. Dan Tuhan menjawab di dalam badai. Perhatikan Ayub 38 sampai 42 itu bicara tentang jawab Tuhan kepada Ayub. Jadi ini bab yang bicara tentang jawaban Tuhan kepada Ayub. Perhatikan Ayub 38, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekuatan Tuhan di Alam Semesta. Ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi lewat badai, lewat alam semesta, Tuhan bisa menjawab saya dan saudara. Seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh melihat seumpama Raja Wali. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, amin. Haleluya. Karena di sana, di tengah badai itu Tuhan ada di sana. Tuhanlah yang mengangkat kita, memberikan kita kekuatan. Tuhan yang menjawab setiap persoalan kita, pertanyaan hidup kita. Mengapa begini, mengapa begitu? Jawabannya ada ketika Tuhan bersama dengan saya dan saudara di dalam badai hidupmu. Makanya selalu undang Tuhan. Amin. Haleluya. Badai itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang dari Tuhan, ada yang kita cari sendiri. Pastikan badai yang datang dalam kehidupan saya dan saudara adalah badai yang dari Tuhan, yang seizin Tuhan. Karena ketika Tuhan mengizinkan badai itu dalam kehidupan saya dan saudara, pergumulan itu yang mungkin tidak henti-hentinya menerpa kita, di sana Tuhan ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayub 40 ayat 1 pun demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai, dari dalam persoalan, Tuhan menjawab saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Wali kita sudah tahu tadi, menanti badai untuk terbang tinggi. Dan terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat, semakin kokoh. Jadi manusia yang mau diangkat Tuhan, mau diangkat Tuhan tinggi, harus suka menanti badai. Amin. Karena hanya dengan badai hidup
kita akan naik tinggi, akan naik level. Yang sekolah itu kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas. Kapan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kalau tidak pernah ada badai hidup yang melatih kehidupanmu? Itu pentingnya badai. Dan di dalam badai kita sama-sama belajar tadi, hiduplah dengan tenang, jangan berontak, jangan cepat-cepat menyalahkan atau menyerah pada keadaan. Karena yang kelihatannya menakutkan Bapak Ibu belum tentu mencelakakan. Amin. Haleluya. Dan jangan cepat-cepat kemudian kita menyalahkan Tuhan. Karena kadang awal yang kita perhatikan itu mengkhawatirkan, sesuatu yang datang dalam kehidupan saya dan saudara itu menakutkan. Bisa Tuhan pakai untuk menolong kita naik lebih tinggi lagi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika saya mempersiapkan pelayanan ini, beberapa hari saya bergumul. Saya buka Alkitab, saya buka catatan saya buka YouTube untuk lihat khotbah-khotbah. Saya temukan sebuah kesaksian yang akan saya bagikan bagi kita. Seorang muda yang bernama Alvalino Kasenda. Dia orang Tondano. Dia berlibur di Bali. Dan mungkin ada yang tahu waktu itu dia jatuh di jurang dengan ketinggian 40 meter. Dan apa yang terjadi? Saya singkatkan Bapak Ibu. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada dalam sejarah jatuh di jurang itu bisa bertahan hidup. Pasti semua lewat, mati. Dia satu-satunya yang hidup. Pertama, dia berserah kepada Tuhan. Dan ketika dia mencapai dasar batu karang, dia memang sempat kaki kanannya kena terpelesok, tangan kirinya juga kena karang. Tetapi dalam waktu yang seketika ombak datang bergulung melingkupi tubuhnya. Dalam waktu itu dia terangkat. Ombak itu yang mengangkat dia. Ombak itu yang menyelamatkan dia. Karena ombak menjadi semacam bantalan kepada kepala dan bagian belakangnya. Dia selamat dan menyaksikan itu. Ketika dia dalam keadaan di tengah ombak itu yang besar, yang menggulung tubuhnya selama 10 menit, dia saksikan, saya bisa 1 menit untuk bertahan di dalam air tanpa bernafas. Tetapi ini sekitar 10 menit dia digulung-gulung. Di situ Tuhan berproses kepadanya untuk dia berserah kepada kekuatan daripada Tuhan. Saat itu Tuhan bilang, be still, diamlah, tenanglah, sehingga saya bisa membagikan firman Tuhan ini. Saya bilang, Tuhan, kesaksian ini memberkati saya. Saya ingin membagikan juga bagi jemaat, bagi semua yang mendengarkan di tempat ini. Haleluya. Makanya saya mengumpulkan semua. Saya minta Tuhan tolong saya. Saya tidak punya dasar, tidak punya kemampuan. Saya mau Roh Kudus tuntun untuk membawa agar setiap yang mendengarkan juga mendapatkan berkat dan dikuatkan. Amin. Haleluya. Jadi kadang sesuatu yang kelihatan buruk dan menakutkan dipakai Tuhan untuk menolong kita lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi badai kehidupan kita masing-masing. Semua kita ada badai. Dan harusnya kita bersyukur dengan badai itu, karena itu mendewasakan iman percaya kita. Karena apa? Kita harus bersyukur karena kita sudah diyakinkan oleh firman Tuhan. Kalau badai itu datang daripada Tuhan, itu berarti Tuhan ada di dalam badai itu. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Dan bahkan apa yang menjadi kebutuhanmu, menjadi doa-doamu, Tuhan akan menjawab
dalam badai hidupmu. Amin. Haleluya. Dan seperti yang sudah kita bacakan, Mazmur 148 sebagai penekanan dalam ayat 8b, di sana dikatakan badai yang melakukan firman-Nya. Artinya apa? Setiap badai yang dari Tuhan yang menerpa kehidupan saya dan saudara, ada rencana indah yang ingin Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, ada rencana indah Bapak Ibu. Kalau ada badai hidup, jangan menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang aku ada bersama dengan engkau. Sekalipun aku tidak pernah meninggalkan engkau, bahkan aku tidak pernah membiarkan engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Badai hidup Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Selama kita hidup masih akan ada selalu persoalan. Kalau sudah mati, selesai persoalan. Jadi kita yang masih hidup akan ada selalu badai yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara. Pastikan itu engkau pakai untuk melatih kekuatan imanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang WL dan Singers, jangan takut di dalam badai hidup. Ada Tuhan, ada jawaban doa, dan ada rencananya yang indah bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Engkaulah perisaiku. Kita perhatikan Bapak Ibu sambil mempersiapkan lagu ini. Kalau badai itu datang, kita ada di dalam badai, hadapi. Pertama, berserah, nikmati, supaya tidak ada sungut-sungut, tenang dan mengalir. Berlatihlah untuk naik lebih tinggi lagi. Puji Tuhan. Engkaulah perisaiku.